Oke, recording in progress. Nah, ini beberapa hal yang mungkin aku ingin berbagi tentang kampus admission. Jadi, cerita sedikit setelah semester akhir di Unpati, aku tuh udah mulai nyari-nyari kampus untuk gimana kalau lanjut kuliah di luar negeri, tidak terbatas untuk di Amerika, tapi di Eropa juga, di Inggris, UK, New Zealand, dan lain-lain. Nah, waktu itu aku nyarinya itu di website Hot Courses Indonesia. Nah, tentang jurusan apa yang mau diminati itu nyarinya dulu di sini di Hot Courses. Tapi sekarang ini kemarin aku cek lagi ternyata udah ganti domain jadinya Hot Courses Abroad. I don't know. Nah, jadi waktu itu saya cari berdasarkan major terus lihat list kampusnya gitu. Jadi dulu sebelum pilih jurusan Educational Leadership and Policy, saya tuh fokus di pendidikan untuk adult, pendidikan di luar institusi formal tapi untuk orang dewasa. Nah itu aku searchingnya di sini. Terus ada pilihan, terus nanti diarahkan masuk ke website kampus kayak gitu-gitu. Yang aku tahu sih cuman Hot Courses, tapi kayaknya banyak deh untuk website-website serupa itu banyak sekali. Waktu itu saya cuma nyarinya di Hot Courses untuk prepare kampus admission. Karena kan bagaimanapun kita harus riset kampus dulu sebelum memilih. Nah, termasuk jurusan yang diminati. Nah, ini mungkin beberapa catatan gimana sih kalau mau apply di kampus luar negeri. Mungkin di sini lebih fokus ke Amerika ya. Bilangnya gimana? Ini fokusnya mungkin ke kampus US ya, karena tiap admisi kampus itu beda-beda, apalagi di Australia, UK itu sistemnya beda. Nah, di sini lebih fokus ke Amerika. Nah, setelah saya dapat website kampusnya yang dari Hot Courses, ada list jurusannya, itu langsung kita bisa melakukan pendaftaran untuk di kampus website. Nah, kalau gitu aku daftarnya langsung di Boston University Willow College. Jadi college untuk education and human development. Nah, di situ ada portal untuk pendaftarannya. Teman-teman bisa langsung lihat di situ syarat-syaratnya apa saja. Untuk international students itu harus mencapai IELTS, TOEFL atau Duolingo berapa, semuanya informasinya ada di situ. Terus apa-apa saja yang perlu kita siapkan, nah gitu. Dan yang paling penting teman-teman kalau mau daftar kampus itu baca persyaratannya dengan cermat. Nah, itu harus sekali. Ini lagi-lagi ya, quote unquote hanya untuk master ya. Kalau untuk PhD harus lebih cermat lagi kayaknya, karena harus lamar atau propose supervisornya. Itu harus kayak lihat dulu ini siapa yang bakalan aku kerja sama dia nantinya. Tapi karena ini master, jadi aku tuh cuman fokus lihat, oh ini faculty membernya siapa, ada riset lab atau centernya ada apa aja, terus kurikulumnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Dan baca baik-baik informasinya atau persyaratannya. Terus untuk setiap kampus di US untuk pendaftaran master itu rata-rata application fee-nya itu $75 sampai 100. Jadi kalau daftar 5 kampus ya hitung-hitung aja tuh bisa $500 gitu. Nah, dan ini bisa di waive sebenarnya, maksudnya kalian bisa daftar tanpa harus pakai application fee, tapi itu ada syarat khusus. Itu ada juga informasinya di website. Misalnya veteran, anak veteran, atau keluarga veteran, tapi kayaknya itu berlaku untuk kawan-kawan di US deh, yang kalau international student jarang untuk dapat waive. Setauku demikian. Terus lihat juga syarat English proficiency-nya, minta TOEFL-nya berapa untuk program, ada nggak syarat GRE-nya. Kalau di US itu kebanyakan minta GRE. Tapi jurusanku di education policy itu nggak minta, alhamdulillah waktu itu tidak minta GRE. Jadi ya aku fokusnya di English proficiency, TOEFL, IELTS. Terus uh, ini syarat bahasa IELTS, pasti rata-rata
mintanya itu 6,5 itu paling minimal. 6,5 atau TOEFL IBT itu setara berapa ya? 90 mungkin. Aku nggak tahu, belum pernah ambil TOEFL IBT. Ya 80 sampai ya 80-an gitu. Nanti dikonversi aja sendiri. Terus untuk Cambridge ini aku juga belum pernah. Duolingo ini yang waktu pandemi kemarin ini sangat-sangat apa ya, laris gitu. Jadi orang-orang yang tidak bisa daftar IELTS maupun TOEFL akhirnya ngambil Duolingo. Saya punya teman yang kebetulan keterima di BU lewat jalur Duolingo dan dia nggak perlu IELTS. Kayak waktu itu IELTS-nya belum mencukupi untuk kuliah di Boston Uni, dia daftar Duolingo terus dikonversi setara IELTS gitu. Jadi dengar-dengar sih, aku juga ini masih rumors, Duolingo ini bakalan apa ya, widely accepted di beberapa kampus gitu. Jadi kayak beberapa kampus akan menyetarakan kayak IELTS ataupun Duolingo gitu. Jadi nggak harus IELTS atau TOEFL, Duolingo juga bisa, bukan lagi opsional. Waktu itu kan mungkin karena pandemi, jadi kayak ya untuk emergensi. Tapi beberapa kampus sekarang sudah mulai menerima Duolingo. Nah, ini catatan kakinya sih, kayak double check program maupun persyaratan kampus, lihat minimum score-nya. Misalnya kalau IELTS minta writing-nya ya rata-rata 6,5, tapi writing-nya nggak boleh 6. Nah, itu dibaca baik-baik. Biar persiapan kalian juga bisa lebih optimal. Tuh. Mana, so far so good. Oke. Okay. Nah, ini dokumen yang dibutuhkan kalau misalnya mau daftar di kampus Amerika, itu transkrip atau record grades untuk high school atau S1. Jadi kalau aku punya dua kasus nih. Kalau yang di Boston Uni itu aku tidak diminta penyetaraan di US. Misalnya kayak WES, kayak apa ya, WES itu kayak institusi, jika kalian international student yang mau kuliah di sini di Amerika, transkrip kalian itu bakalan disetarakan dengan sistem pendidikan di Amerika. Nah, untuk Boston Uni kebetulan kemarin nggak minta itu penyetaraan lewat WES, WES, tapi waktu itu aku daftar juga di Boston College sama Columbia dan mereka minta WES. Jadi kalau untuk WES itu syaratnya agak lebih ribet sih, karena transkripnya tuh harus dikirim hard file dari, ada cap dari kampus S1 atau kampus ya undergrad-nya. Waktu itu aku kirim, minta cap di kampus Universitas Patimura, terus kirim langsung ke West, terus West nanti bakalan kirim di kampus-kampus yang bakalan kita tuju buat untuk daftar gitu. Terus resume atau CV ini aku juga belum terlalu paham apa bedanya resume sama CV, tapi lihat aja di kampus itu bisa di apa ya, tiru fakultinya. Biasa di setiap kampus itu ada semacam resume atau CV dari fakultis. Kalau aku waktu itu lihat yang punyanya fakultis di BU sama di Boston College, terus bikin punya aku sendiri resume sama CV. Nah, ini proof of language proficiency yang tadi udah dibahas sebelumnya. Selanjutnya itu ada motivation letter atau statement of purpose. Itu tiap kampus promptnya beda-beda. Nah, ini perhatikan baik-baik untuk kawan-kawan yang mau daftar di Amerika, di kampus Amerika. Kalau di BU itu mintanya dua writing ya. Kalau yang satu itu statement of purpose, tapi dibilangnya adalah apa ya, statement of qualification kalau nggak salah, sama inclusive statement gitu. Jadi ada dua. Ada juga yang ada satu. Misalnya Boston College itu mintanya cuma satu statement of purpose dan maksimal itu 1.500 kata. Kalau di BU itu lebih singkat, cuman up to 1.200 ditambah dengan 700, kalau nggak salah itu 700 kata statement of inclusive gitu-gitu. Jadi motivation letter ini tiap kampus ada promptnya beda-beda gitu. Jadi perhatikan baik-baik. Ini opsional sih untuk writing sample atau research proposal untuk master. Kalau major yang kita apply itu by riset, kemungkinan bakalan harus dikirim research proposalnya. Dan biasanya template-nya itu udah ada di masing-masing kampus.
karena di BU aku itu by coursework, alias tidak harus repot-repot nulis tesis, lulus tinggal langsung lulus. Jadi writing sampelnya itu tidak perlu. So, ya, jadi perhatikan baik-baik. Pilih dengan bijak pilihan kalian kalau mau daftar di kampus di Amerika. So. Nah, ini untuk application deadline-nya itu rata-rata kayak gini sih. Untuk kalau di BU itu terimanya 2 untuk master, fall admission sama spring admission. Untuk fall admission itu biasanya dimulai dari Januari sampai Maret. Nah, itu rolling admission-nya dibuka, terus sekitar 8 minggu proses seleksi, dan bakalan diumumin itu sekitar Mei ya, sekitaran Mei minggu kedua atau minggu ketiga itu sudah diumumin. Terus kalau misalnya untuk spring itu dibuka itu Juli sampai September, biasa diumumkan itu paling lambat itu around Oktober akhir atau awal November. Nah, kalau yang full admission ini untuk perkuliahan di bulan September. Saya mau masuk bulan September, ya sama kayak di Indonesia lah ya. Kalau perkuliahan kita mulainya itu Agustus September. Nah, ini yang full admission. Sementara untuk spring admission, yang aku keterima di spring admission itu mulai kelasnya itu Januari. Di tahun setelahnya. Gitu. Misalnya kalau full admission-nya 2020, berarti spring admission-nya itu 2021. Tapi tetap pada periode yang sama, di academic calendar yang sama. Tuh. Nah, ini ada catatan. Biasanya deadline-nya itu sangat beda-beda, tergantung program. Ada yang sudah tutup cuma bukanya waktu singkat, ada yang bukanya lebih lama, ada yang buka pada bulan tertentu, ya gitu-gitu. Itu betul-betul harus dilihat di website kampus untuk application deadline. Nah, terakhir setelah dinyatakan diterima, nanti kalian di email acceptance letter untuk atau ya kalau di Indo misalnya kalau beasiswa itu namanya LOA ya, letter of acceptance ya, yang conditional unconditional itu bakalan dikasih. Tapi untuk Amerika itu jarang sekali, aku belum pernah dengar letter of acceptance kondisional. Jadi kayak diterima dulu, kamu harus lengkapi apa namanya aplikasi beasiswamu. Nah, kalau di Amerika itu biasanya langsung unconditional, semuanya harus lengkap, baru mereka review. Kalau nggak lengkap, ya nggak di-review proses pendaftaran. Untuk kawan-kawan di UK, aku punya teman keterima di salah satu kampus di UK, dia keterimanya lewat letter of acceptance-nya tuh kondisional, jadi IELTS-nya tuh belum cukup. Tapi mungkin karena motivation letter atau statement of purpose-nya bagus, atau kayak CV-nya outstanding, terus dia diterima. Tapi dengan catatan, kalau kamu mau mulai misalnya fall, ya kamu harus upgrade IELTS kamu. Dalam bulan tertentu udah harus dikirim, dan misalnya syaratnya 7. Nah, sebelum kuliah kamu sudah harus submit IELTS 7. Nah, itu untuk acceptance letter-nya. Gitu-gitu. Oh ya, di US itu ada juga, aku nggak tahu, tapi di Boston Uni sama Boston College itu ada enrollment fee to secure your spot. Itu maksudnya setelah kita dinyatakan diterima, terus kita mengiyakan, oh ya saya bakalan kuliah di kampus ini, kita harus bayar semacam deposit. Waktu itu untuk Boston Uni itu $250. Tapi itu refundable, nanti bakalan dikembalikan. Itu kayak semacam ya secure kursi aja, amankan bangku aja bahwa ya saya bakalan jadi upcoming students untuk program tahun akademik year ini kapan sampai kapan gitu. Nah itulah. Oke, cool. Nah, lanjut ya. Untuk akademik Kristen, kampus atau university sebenarnya sama aja sih. Ada private, ada state. Ada kampus negeri, ada PTN, ada kampus swasta. Bedanya mungkin kalau di Indo kampus negeri itu lebih apa ya, lebih terkesan wah gitu, bergengsi lah, misalnya UI, UGM, kampus-kampus negeri lah, PTN. Kalau di US kebalikannya, kampus swasta itu justru lebih
diminati dan lebih banyak orang mau kuliah di kampus swasta, katakanlah Harvard, gitu-gitu, Stanford. Nah, untuk kampus yang state itu biasanya ada state di belakangnya, misalnya Arizona State University atau Pennsylvania State University, Penn State. Yang ada state-state-nya itu biasanya kampus negeri. Apa ya, kalau di Boston, apa yang ada state-nya? Ya, aku nggak tahu sih. Tapi nggak semua pakai state sih. Tapi rata-rata itu. Terus ada juga community college. Mungkin kalau di Indonesia itu setara apa ya institusi apa tadi? Yayasan. Secara ya, ya yayasan bukan juga sih apa? Sekolah tinggi ya lupa namanya. Secara sekolah tinggi gitu kayak sekolah tinggi teknik komputer, Stikom gitu-gitu. Nah, community college ini biasanya 2 tahun. Setelah 2 tahun di community college, uh, sebagai mahasiswa kita bisa opsi untuk transfer ke kampus negeri maupun kampus swasta untuk menyelesaikan S1 yang minimal 4 tahun. Ya, ada juga yang 3 tahun. Jadi uh, kebanyakan teman-teman, ya aku nanya beberapa teman di sini, mereka ada yang transfer dari community college ke BU atau ke kampus S1-nya di mana. Biasanya mereka ngambil community college ini karena lebih murah. Biasanya lebih murah karena community college ini public college yang didanai dari pajak pajak negara gitu. Jadi ini programnya ya bukan program sih institusinya negara Amerika gitu. Nanti setelah 2 tahun uh, kuliah langsung transfer. Nah, itu nanti transkripnya, transfer dan lain-lain itu bisa diterima. Nah, itu kayak sistemnya di sini. Gitu. Untuk community college juga beberapa lembaga itu menyediakan pertukaran pelajar untuk beberapa bukan pertukaran sih short course untuk misalnya apa ya CCIP gitu kayak setahun belajar di community college apa gitu-gitu. Nah, itu yang aku tahu itu dari Fulbright Indonesia sih. Atau itu ada yang CCIP program 1 tahun belajar di US tapi belajarnya di community college. Untuk kelas di sini itu sama sih tipikalnya ada in person, ada virtual, ada hybrid. Tapi di sini aku nggak tahu sih mungkin akibat pandemi jadi lebih fleksibel gitu. Misalnya aku pernah kelas in person, tapi ada opsi juga untuk orang-orang yang nggak bisa hadir mungkin waktu itu terkena COVID atau sedang di luar atau sedang emang tidak bisa hadir, punya opsi untuk hybrid. Jadi ya yang lain attending in person, masuk di kelas, yang lain itu bisa via Zoom gitu. Jadi kelasnya jalan paralel virtual sama in person. Dan juga kalau yang virtual mungkin di Indo waktu pandemi kemarin kita semua udah apa namanya sudah terbiasa ya kelas virtual. Nah, yang hybrid ini um, mungkin di Indonesia beberapa kampus saja yang mendukung, beberapa kampus lainnya belum mendukung teknologinya untuk hybrid. Gitu. Terus untuk penilaian yang masuk in person, yang masuk virtual maupun hybrid itu attendance ada, tapi itu bukan bagian dari penilaian sih. Misalnya kayak 3 kali alpha terus nilai kamu bakalan dikurangi. Ya itu biasalah kampus di Indo kebanyakan kayak gitu kan. Kalau di sini yang S2 mungkin lebih santai sih. Iya, ada semacam peraturan kayak gitu. Kamu tidak boleh alpha lebih atau tidak hadir di kelas lebih dari berapa kali gitu. Tapi lebih lebih santai karena kamu harus bisa email profesornya kayak saya tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan ini. Udah bisa langsung uh, diizinkan untuk tidak mengikuti kelas. Bisa opsi untuk hybrid atau kalau memang betul sama sekali tidak bisa, ada satu mata kuliahku itu kalau memang tidak bisa masuk kita disuruh bikin semacam refleksi karena uh, di kelas itu kalau misalnya kita ngambil kelas kita udah tahu minggu ini bakalan bahas apa topiknya bakalan bahas apa gitu. Nah, kita disuruh bikin refleksi itu ya semacam bikin tulisan 500 sampai 1.000 kata terus dikirim ke dosennya gitu. Ya, tapi tidak semua kayak gitu. Ada juga yang santai kok. Ada juga yang kalau tidak hadir ya udah yang penting alasannya bisa diterima ya udah tidak hadir.
nggak apa-apa. Terus ini pembelajarannya lebih banyak diskusi. Jadi di awal-awal masuk kelas itu kelas pertama itu misalnya kita kuliahnya itu 14 pertemuan, 12 sampai 14 pertemuan. Khusus untuk pertemuan pertama itu kita bahas silabus, bahas kontrak kuliah, bahas buku yang mau dipakai apa, jurnal yang mau dipakai apa, itu semua dibahas pada pertemuan pertama. Nanti suasana di dalam kelasnya gimana, kalau mau bertanya gimana, kalau ada yang bertanya gimana, kalau mau keluar gimana, minta izin. Itu semua kontraknya itu akan dibahas pada kelas pertama, sekaligus perkenalan gitu. Terus kita juga bisa menentukan, misalnya, oh aku punya bahan bacaan ini nih, bisa nggak dipakai dimasukkan. Nah itu bisa diskusikan dengan profesornya atau dengan dosennya. Kalau ini bukan membanding-bandingkan, tapi tipikal di Indo itu kan langsung dari dosennya kayak gini. Kalau di sini lebih fleksibel gitu, jadi dosennya lebih kayak, ya ini silabusnya, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikurangkan, ada yang mau dimasukin gitu. Kayak setiap orang itu bakalan ditanya, apa sih alasan kamu ngambil kelas ini? Kamu mau jadi apa? Atau apa yang ingin kamu dapat setelah mengikuti kelas ini? Apa harapan kamu setelah kelas ini? Nah, itu lebih fleksibel. Kontraknya itu ada di awal. Misalnya, aku waktu itu ngambil kelas Teacher's Policy. Aku ditanya, kenapa kamu ingin ngambil Teacher's Policy? Apa outcome kamu? Apa goals kamu? Gitu. Atau paling nggak, hal sesimpel, ingin memahami gimana sih cara rekrutmen guru-guru di US ini kayak gimana gitu. Terus mau lihat di Indonesia kayak gimana, apa yang bisa diambil sisi positifnya, apa yang memang beda dan sama gitu. Itu sesimpel itu. Atau kayak, kelas aku gabut. Sebenarnya bisa juga jawab kayak gitu, tapi akademik secara akademik kurang wise aja sih. Gabut aja. Atau kayak, ada temanku salah satunya ngambil kelas marketing. Oh ya, ini karena bagian dari core course. Jadi kayak aku harus ngambil ini bagian dari program aku. Ya dijawab kayak gitu boleh-boleh aja sih. Tuh. Nah di dalam kelas itu mostly kita discussion. Jadi misalnya jadwal kelasnya hari Senin. Hari Sabtu, Minggu, Jumat itu sebelum-sebelumnya itu bahan bacaannya itu sudah dikasih. Kalau enggak sudah ada di web, sudah ada di LMS ya. Canvas. Kalau di sini Blackboard atau Canva itu udah ada. Kita tinggal download, baca. Nanti di dalam kelas itu enggak, kita langsung diskusi. Jadi tinggal bahas aja apa yang akan kita pelajari. Kalau memang artikel ya kita bahas artikel, kalau chapter buku ya kita bahas buku. Kalau memang kita nonton video YouTube, terus kita lihat YouTube-nya kayak gimana, diskusi ya langsung aja diskusi gitu. Jadi di dalam kelas itu setiap orang ya quote unquote diharuskan untuk memberikan kontribusi, kayak kasih pendapat, kasih opini, kasih tanggapan kayak gitu di kelas. Nah, itu sih yang agak beda dari Indo sama US. Terus kalau di BU, ini nih yang aku dapat nih, ada reflection sama atau common place book. Jadi setiap pertemuan itu kita disuruh bikin reflection tentang topik yang dipelajari. Aku semester pertama, semester kedua itu bikin ini terus. Ini kayaknya tergantung mata kuliah yang kamu ambil. Nggak semua harus bikin reflection, nggak semua harus bikin common place book, karena ada juga setelah kelas itu ada project, ada paper yang harus dikerjakan. Tapi waktu aku semester 1, itu topik A bikin reflection 500 sampai 750, ada yang 750 sampai 1000. Reflectionnya itu bisa sesuatu yang personal dari kamu atau yang profesional. Misalnya topik ini itu sangat relate, kayak sangat resonate dengan kehidupan aku atau dengan goals aku, karena aku ingin jadi A, dan course ini secara tidak langsung kayak membuka jalan aku untuk menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik. Terus presentasi, ini kalau di Indo sering ya, di sini juga presentasi bisa individual, pairs, in team, itu tergantung dosennya, tergantung kelas mata kuliahnya.
presentasinya itu bisa presentasi paper, bisa presentasi project, bisa presentasi macam-macam tugas kalian, tugas kita gitu. Itu di presentasi. Nah, untuk course ini yang unik nih. Ada namanya, aku nggak tahu ini istilahnya itu course shopping. Jadi misalnya kelas itu dimulai pada tanggal 19 Januari. Nah, dari tanggal 19 Januari sampai akhir Januari ataupun awal Februari, kita masih bisa drop kelas. Misalnya aku udah ngambil mata kuliah teachers policy. Tapi aku nggak bisa karena mata kuliah ini kayaknya berat. Mata kuliah ini kayaknya tidak relevan dengan apa yang ingin aku capai. Ya udah kita bisa drop gitu dan ambil mata kuliah lain asal kelasnya tidak penuh aja gitu. Nah, itu bisa. Ini yang beda dan itu sistem penilaiannya itu nggak dimasukin kayak oh kamu udah ambil mata kuliah ini terus nanti kamu bakalan dikasih F atau fail karena nggak lanjut, nggak. Waktu di drop langsung otomatis dihapus dari sistem, kamu tidak ambil mata kuliah ini. Aku pernah ambil satu mata kuliah namanya apa ya, RS600 itu, aku lupa. Dan mata kuliahnya itu berat sih menurutku. Mata kuliahnya itu cukup berat karena bahas tentang sangat US oriented dan di dalamnya itu semacam praktisi lah, kayak ada yang udah kepala sekolah, asisten kepala sekolah, ada yang mengajar udah lama, terus kayak mereka lebih paham tentang, aku lupa namanya itu. Terus akhirnya aku drop karena merasa tidak sanggup, terlalu berat, aku drop dan tidak apa-apa. Untuk dropnya itu ada waktu-waktunya sih, lihat di kalender akademik masing-masing. Biasanya juga di email sih, kayak oh ini batas terakhir untuk drop mata kuliah dimulai dari tanggal ini sampai tanggal ini. Batas terakhir untuk mengambil mata kuliah tanggal ini. Jadi kita bisa drop, kita bisa ganti ke yang lain. Tuh. Terus yang kedua, ini juga yang menarik sih. Kita bisa ngambil mata kuliah di luar jurusan. Aku jurusannya Educational Leadership and Policy. Tapi aku ambil TESOL, satu mata kuliah TESOL, aku ngambil satu mata kuliah marketing, satu lagi di apa ya. Jadi total kredit itu kan misalnya 36 untuk lulus. Jadi kita bisa ambil tuh 40, terserah, yang penting kuat aja gitu di sini. Ya, disclaimer sih karena ini udah dibayar LPDP. Karena satu kredit itu kalau kita bayar sendiri itu sekitar 3.000. Ya, jadi kalau satu mata kuliah 3 kredit ya $9.000. Tapi karena udah full dibayar LPDP, aku ngambil aja mata kuliah yang di luar jurusanku. Dan itu boleh. Untuk yang betul-betul cross major, yang betul-betul tidak ada hubungannya sama sekali sama jurusan kita, itu nggak harus sih, tapi lebih baik dibicarakan dulu dengan academic advisor. Nah, terus aku waktu itu nanya, academic advisor aku tanya, kenapa ingin ambil mata kuliah ini? Alasanku karena, oh aku pengen ini, kursus ini kayaknya bakalan membantuku untuk ini. Nggak boleh, selama alasannya masuk akal dan bisa diterima. Gitu. Boleh aja, silakan ambil. Terus yang terakhir untuk course-nya itu minimum ya 9 sampai 12 SKS untuk dikategorikan sebagai full time student. Setiap kampus beda. Di BU itu 12 kredit, di kampus lain aku dengar itu 3, dan itu tergantung kampusnya sih. Nah, yang 12 ini rata-rata untuk master itu 4 SKS. Jadi kita minimum itu ngambil 3 mata kuliah untuk full time. Kemungkinan, ini asumsiku ya, yang 9 itu ada yang 2, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Jadi SKS-nya, jadi mereka harus ngambil minimum 3 untuk bisa dikatakan mahasiswa full time. Ini jam berapa nih? Oke. Nah, ini beberapa, ini aku ngambil juga sih dari beberapa sumber yang tidak aku cantumkan plagiat nih. Jadi tapi ini common sih. Ini kehidupan di Amerika itu ada academic life, social life, spiritual and well-being ya. Mulai dari akademik.
Untuk kelasnya itu bisa small class, bisa juga kelas yang besar, tapi nggak sebesar yang kayak di auditorium itu nggak ada kelas. Mungkin ada, tapi di Boston Uni aku nggak pernah nemu kelas yang kayak gitu. Maksimum waktu itu aku 22 orang, dan paling kecil itu 8. 8 itu kelasnya jalan. 8 apa 9 itu aku lupa. Nah, itu untuk jumlah siswa dalam kelas. Ada beberapa juga mata kuliah yang di-cancel, mungkin karena tidak mencukupi, kayak cuma 5 atau 6 siswa itu di-cancel. Ada juga ada alasan tertentu. Terus kita juga bakalan ketemu siswa dari berbagai macam penjuru dunia, ada yang negaranya bahkan tidak sangka-sangka gitu itu. Jadi lebih multi culture, multi etnik dan lain-lain gitu di dalam satu kelas. Jadi ya tetap sih kebanyakan itu yang dominan di dalam kelas kemungkinan adalah orang-orang ya Native American. Untuk jurusan-jurusan tertentu nggak semua mereka Native American. Tapi ya lebih banyak sih mahasiswa internasional kalau di Boston Uni. Terus untuk akademik itu sudah harus ini yang tadi aku bilang reading, discussion, paper, research itu sudah harus jadi makanan sehari-hari, udah harus familiar with those things. Karena di dalam kelas ataupun di luar kelas bahasnya tentang itu aja, reading, discussion, paper, research gitu. Ya, dan itu memang harus betul-betul dipersiapkan. Yang paling penting juga skill menulis sih dalam bahasa Inggris itu sangat penting. Karena dosen-dosen di sini sebenarnya baik, mereka sangat apa yang mengerti kalau kita international students itu jarang sekali punya kultur menulis ya. Karena mungkin di Indonesia kita tidak terbiasa dengan menulis sejak kecil, mereka sangat memahami itu. Grammar, grammar dan lain-lain itu kayak bukan hal yang big things, itu kayak not a big deal, tapi mereka sangat strict dengan plagiarism. Nah, itu di Blackboard itu ada semacam plagiarism checker, di Grammarly juga ada plagiarism checker, apalagi ya, Turnitin gitu-gitu bisa dicek. Jadi kalau aku sebelum submit itu aku cuman di Grammarly, karena cuman paper atau kayak commonplace, book, reflection itu lihat aja di Grammarly. Tapi kalau untuk riset, untuk tesis, Turnitin lah yang lebih advance. Kemudian selanjutnya social lives, ya kita punya kesempatan untuk berbaur, berteman dengan orang-orang yang dari negara yang berbeda, karena di kelasnya kita sangat diverse, jadi bisa dapat teman dari Meksiko, Guatemala, dari Kazakhstan, India, Cina, gitu-gitu. Dan ya kita bisa aja berteman mereka dekat, nggak apa-apa gitu. Jadi itu sih advantages-nya, bisa ketemu langsung orang-orang berbagai negara. Terus kita juga bisa connect dengan Permias ya, Perhimpunan Pelajar Amerika Serikat. Dan ini siapa yang curhat nih? Sorry, it's okay. Dan komunitas Indonesia lainnya. Misalnya kalau di BU itu ada ISABU, Indonesian Student Association Boston Uni, atau grup-grup apa gitu boleh. Kita bisa lihat. Nggak tahu. Terus untuk spiritual dan well-being, untuk spiritual itu di Boston Uni ada namanya Islamic Student Boston University, yang isinya itu orang-orang dari Timur Tengah, dari India, dari Indonesia, Malaysia, Kazakhstan, banyak sekali. Terus mereka juga punya program misalnya baca surat Al-Kahfi setiap Kamis, sholat Jumat di kampus, tarawih, banyak lah, hiking. Terus untuk well-being itu kita juga bisa dapat dukungan dari kampus, misalnya ada kampus well-being support, itu biasanya hampir setiap kampus punya itu. Ini terakhir nih, beberapa tips sih untuk tinggal atau kuliah di US. Itu yang pertama, open-minded, ya in any terms ya, dalam
definisi yang kalian pahami seperti apa ya, be open minded di sini. Ya dalam arti paling paling slow maupun dalam arti paling radikal ya, ya karena semua orang di sini tuh kayak terbiasa apa namanya mind their own self gitu. Jadi mereka udah terbiasa mengurusi diri mereka masing-masing. Jadi kita tuh salah satu kelebihannya itu jarang ngurusin kehidupan orang karena ngurusin hidup sendiri aja udah susah gitu. Kalau kuliah di sini. Jadi orang-orang di sini ya gitulah. Terus kalian tetap harus berhati-hati di US bagaimanapun, se-friendly apapun city-nya, kotanya, karena beda background, beda budaya, itu bisa jadi kesalahpahaman, bisa jadi mungkin di kultur kita sopan, tapi di kebudayaan mereka tidak sopan, gitu. Jadi selalu berhati-hati apapun itu. Terus yang selanjutnya juga harus selalu independen, mandiri dalam hal apapun orang-orang di sini. Itu even untuk orang-orang yang people with disable gitu-gitu ada fasilitasnya dan mereka sangat mandiri untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Terus yang ketiga selalu ikut aturan. Di sini aturannya sangat banyak dan selalu ikut aturan kalau mau tetap tinggal di sini lama dan tidak dideportasi. Ini sangat penting karena melanggar aturan sekecil apapun itu ada sanksinya, bisa direcord, apalagi kalau peraturan lalu lintas itu ribet banget di sini. Jadi stay, follow the rule. Lastly, enjoy your life and be nice to others. Ini ya itulah, se-stressful apapun kehidupan akademik kita ya tetap harus nikmati hidup, jalan-jalan gitu dan ya tetap berbuat baik untuk orang lain. Oke, that's all. Mungkin itu ya teman-teman, untuk kurang dan lebihnya kita bisa diskusikan atau cerita-cerita lah. Ya, wah luar biasa ya, Kak Andi, terima kasih. Ini dari penjelasan Kak Andi tadi saya seperti traveling ke beberapa kampus di Amerika Serikat. Memang kalau saya baca-baca di Amerika ini cukup familiar dengan program yang luar biasa yang cukup apa ya, cukup baik untuk mahasiswa internasional. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau chat saja di kolom chat. Nah ini Kandi, saya sebelum boleh langsung mau tanya, saya ingin ada beberapa pertanyaan Kandi. Nah biasanya boleh, kan silakan. Kalau di Indonesia biasanya kalau kita bandingkan dengan sistem pendidikan di luar negeri dengan di kita itu sangat jauh berbeda. Nah, misalnya kalau kita di sini sudah sudah sangat nyaman dengan kondisi yang pendidikan yang ada di Indonesia, padahal ketika kita sampai di luar itu sangat strict, bahkan kita sendiri perlu perlu beradaptasi lebih jauh. Nah yang mau saya tanyakan ini Kak, kira-kira persiapan apa sih yang perlu kita siapkan lebih matang untuk bisa sampai sebelum kita mempersiapkan diri kuliah di Amerika Serikat khususnya? Dan terlebih kalau kita lihat di berita-berita kan biasanya kalau di BBC itu ada saja kekerasan yang terjadi di Amerika untuk mahasiswa internasional atau etnis khusus ya, kayak etnis ASEAN yang dibully oleh natif di sana gitu. Menurut Kak Andi sendiri gimana Kak? Oke, yang pertama ya persiapan. Kalau gimana aku jawabnya? Itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing, atau jawabannya klise sih. Tapi refleksi aku tuh masih kurang di mana, yang ingin aku mau tingkatkan itu yang mana. Misalnya kalau aku pribadi, aku tahu kelemahanku itu di writing, academic writing, atau kayak menulis dalam bahasa Inggris. Karena biar bagaimanapun kuliah nanti di US itu bakalan terpapar atau ya kita harus menulis. Nah, persiapan itu lebih banyak nulis, dan itu udah mulai kayak bikin blog, Medium yang tulisannya bahasa Inggris. Itu kayak cara gimana supaya terbiasa menulis biar nanti sampai di Amerika nggak kaget lagi. Atau misalnya kita masih belum lancar nih berkomunikasi, masih kayak suka
culture shock atau kayak masih segan kalau orang ngomong bahasa Inggris terus kayak sangat lancar terus kita kayak wow dia ngomong apa barusan. Nah, berarti yang harus diimprove adalah speaking proficiency kita gitu-gitu. Jadi ada baiknya kita refleksi kayak detox ya, refleksi kayak apa sih yang masih kalau misalnya di US itu kayak gini, berarti aku masih kurangnya di mana, dan itu hanya diri kita sendiri yang bisa menjawab. Tapi kalau untuk kayak caranya gimana itu bisa searching kayak menulis, caranya gimana, familiar, atau mungkin kayak kemampuan membaca yang baca tapi belum terlalu paham ya, gitu-gitu sih untuk personal persiapan personal. Tapi kalau untuk persiapan masuk kampus yang sangat detail di US itu untuk admisi S2, S3 pun itu nggak ada yang namanya conditional offer. Jadi semua persyaratannya itu harus dipenuhi baru mereka bisa review. Aku daftar Columbia, tapi karena persyaratanku nggak terpenuhi, jadi aku tidak direview aplikasinya Columbia University. Jadi sebelum itu aku nanya dulu ke academic advisor-nya, nih dokumen aku ini, tapi persyaratanku ini nggak mencukupi, IELTS-nya ya nggak mencukupi untuk rating 7 kayak gitu. Terus aku nanya apakah aplikasiku bakalan direview, mereka jawab tidak. Udah, aku tidak daftar. Udah sempat kirim tapi akhirnya tidak lanjut karena tidak daftar. Jadi ya gitu. Jadi untuk admission-nya kayak gitu. Untuk persiapan yang lebih technical mungkin IELTS gitu-gitu, language requirement ya yang harus diimprove. Apalagi untuk kalau teman-teman kebanyakan yang di Indonesia Timur di Ambon, aku tahu saya tahu perjuangannya gimana harus dapat sertifikat IELTS atau kursus IELTS yang ya, itu ada baiknya fokus di situ dulu. Kalau mau pakai jalur beasiswa, amankan dulu TOEFL-nya, amankan dulu minimum standar untuk bisa diterima misalnya LPDP, Fulbright, apapun itu, Australian Awards, amankan dulu itu, baru improve yang lain gitu. Untuk misalnya berbahasa dan lain-lain, menurutku itu kayak bakalan improve sih kalau skill berbahasa kita kayak bahasa Inggris, karena setiap hari dengar bahasa Inggris, bahkan ya kalau saya kan tinggal sama orang bukan orang Indonesia, jadi dalam satu rumah itu native pakai bahasa Inggris, yes, little bit improve lah gitu. Apalagi di kampus setiap hari ketemu orang bahasa Inggris itu pasti improve. Terus itu sih terkait persiapan, mungkin seperti itu untuk persiapan. Kalau masih belum clear boleh di tanyakan lagi, Kaswan, gitu untuk persiapan. Pasti saya tidak tahu, setiap orang kan beda-beda tuh kesiapannya untuk studi. Jadi lihat mana yang betul-betul belum siap, dan itu yang diimprove. Itu sih kalau menurut. Ya. Yang kedua apa tadi ya? Yang kedua aku lupa sih. Terkait ini sisi gelap Amerika Serikat, kalau iya apa ya? Tidak semua yang kalian lihat di TV itu ya benar sih. Tapi fun fact-nya adalah gini. Di US, aku nggak tahu ada penembakan, misalnya kemarin ada orang yang menembak sekolah di Texas. Di Indo itu udah heboh. Andi gimana? Di grup-grup kayak, Andi gimana? Aman kah? Bahkan orang Indo lebih tahu. Itu banyak terjadi sih. Orang di Indonesia lebih tahu, baru kita, hah? Kok ada? Iya, US itu besar loh. Luas. Satu state aja, satu Massachusetts aja, itu luas. Misalnya aku tinggal di Boston, terjadinya di Newton. Hampir tidak mungkin kita tahu, apalagi yang dari Boston ke Texas yang flight-nya bisa 6-7 jam, itu kayak wow, oh gitu. Dan mungkin ya karena di sini jarang nonton TV, lebih ke ya karena nggak ada TV, jarang nonton TV, jadi kayak berita-berita itu kurang terekspos. Nah, sebenarnya bisa dilihat di internet sih, kayak sekolah yang ramah pelajar, state yang ramah pelajar, misalnya kayak di State College atau kayak di Boston, itu ada kayak semacam rank-nya ya. Atau kayak Texas itu memang terkenal sih. Ya kayak gitu-gitu. Untuk pelajar. Lihat juga populasinya. Misalnya
dalam demografi, misalnya di Boston itu berapa persen imigran, berapa persen populasi kulit hitam, berapa persen populasi orang Hispanik, itu ngefek sih, ngefek. Lihat populasinya. Untuk Asian hate speech sampai saat ini, alhamdulillah belum pernah. Kalaupun di Boston sampai saat ini tuh jujur-jujur aja belum pernah ada perlakuan rasis yang bagaimana. Karena mungkin ya aku bias sih, maybe bias. Karena sebagai mahasiswa kita cuma terpapar dengan lingkungan kampus kan. Jadi kayak semua kehidupan kita selama di US itu apartemen, kampus, mau kalau kita bersentuhan dengan komunitas, paling komunitas kampus ya, bukan kayak di jalanan yang betul-betul the real life of American itu jarang sekali terpapar kehidupan itu. Jadi saya belum pernah mengalami itu, head speech kayak gitu belum 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 pernah. Tapi dibilang tidak ada, enggak juga. Bohong, ada di luar sana, pasti ada. Tapi sebagai mahasiswa saya belum pernah. Terus gimana caranya? Pintar-pintar bawa diri aja sih. Ya, apa ya? Kalau lingkungan akademis itu kayaknya jarang sih orang-orang untuk melakukan racial. Bahkan mereka sangat respect, sangat mau mendengarkan orang yang berbeda dari mereka. Misalnya kayak, oh, kamu dari Indonesia, wow, you're so ethnic, you're beautiful, tell me about your country. Mungkin fake, mungkin terlihat palsu atau gimana, tapi mereka excited kayak, oh, di Indonesia, Indonesia bagian mana? Bali, very close to Bali. No, far away from Bali, in Ambon, Maluku. Oh, wow, gitu-gitu. Terkesan kayak gitu sih. Ya, terus untuk komunitas, bahkan kalau di kampus itu academic life-nya itu sangat mendukung mahasiswa untuk berproses secara akademik, secara sosial, secara emosional itu dibantu. Bahkan kalau kita stres, depresi dan lain-lain itu bisa langsung ke kampus. Kayak ada grupnya untuk support, ada bahkan Asian support group, Latino support group, gitu-gitu. Nah, jadi pintar-pintar bawa diri aja lah kayaknya. Klise berarti ya, that's old but gold. Itu sih. Ini ada pertanyaan. Apa nih? Semoga bisa lanjut PhD di luar negeri. Amin. Buku-buku apa saja yang dibahas? Oh, ini dari Aldi. Buku-buku apa saja yang sering dibaca oleh mahasiswa S2 di Boston? Aduh, aku tidak bisa generalisir ya. Baca buku apa ya? Kalau orang Amerika asli itu dari kecil udah baca buku sih kayaknya. Jadi bahkan dari PAUD itu udah diperkenalkan dengan buku. Misalnya kemarin itu ada hari Thanksgiving, bukunya ada tuh, baca buku Thanksgiving. Terus kalau misalnya aliran, misalnya sebenarnya agak beda sih. Di sini kalau kiri itu pro Republikan, kalau gitu-gitu sih, pro negara itu lebih ke kiri. Kalau di Indo kan ke kiri itu lebih pro sosialis. Kayak agak beda culture. Jadi agak susah juga misalnya. Semakin kita misalnya pro terhadap negara berarti dianggap semakin kiri orang sini. Berarti pro terhadap Republikan. Semakin kita pro terhadap liberal berarti pro terhadap demokrat gitu. Jadi untuk bacaan yang spesifik kayaknya kalau di yang aku sering amati di bis itu orang baca novel. Ada dikasih ya dia mau jadi apa, dia harus baca buku apa gitu. Tidak ada kayak doktrinasi kayak harus baca buku ini buku wajib dibaca kalau mau apa gitu. Hal kayak gitu sama sekali tidak aku temukan. Kayak kamu mau jadi apa ke depannya udah tahu nih life goals-nya mau jadi apa. Jadi kayak jalurnya itu mereka milih sendiri karena sistemnya itu sudah langsung mendukung itu. Kalau di Indo kan kayak nih gabung komunitas ini baca buku ini biar jadi kayak gitu. Jadi kayak semakin banyak berinteraksi dengan berbagai macam pemikiran, paham-paham, semakin patronasinya tuh goyang. Orang di sini ya
slow aja, kamu mau jadi apapun ya terserah. Itu sih. Untuk buku spesifiknya, I don't know, tidak tahu sih. Apalagi mahasiswa Boston banyak banget. Tapi mungkin baca buku jurusan sih. Apa ada komunitas pencinta alam di kampus? Komunitasnya itu banyak banget, bahkan bukan hanya pencinta alam, pencinta hoki, pencinta anggar, pencinta, banyak komunitasnya. Tapi lebih ke pecinta alam di sini kayak cuman hiking, trail, ya ada juga yang camping sih. Tapi nggak semasif atau tidak se-influential di Indonesia apa di Unpati gitu kalau menurutku. Ada untuk hanya untuk perkembangan apa ya, uh, melatih skill interaksi sosial gitu-gitu, untuk tidak ada sampai masuk ke apa tertentu, itu nggak ada. Bahkan apa untuk politik kampus dan lain-lain itu menurutku nggak ada, karena di sini ya yang unik kemarin itu pas wisuda Boston itu ada demo. Pas lagi commencement apa lagi guest speaker-nya itu lagi memberikan pidato, banyak yang demo tuh. Tapi demonya tertib, marching apa aturnya tuh tertib. Lagi commencement speaker lagi ribuan orang, sampai diliput kayak, wow ini di bio ada apa nih? Ternyata ada demo. Sempat viral juga sih. Dan itu ya tertib sih, orang-orang di sini lebih tertib. Di kampus sih, bukan orang-orang di kampus itu lebih tertib. Tuh. Ada yang aku miss. Oke. Uh, Bang Andi, persiapan bahasanya berapa lama dan cara penguasaan bahasa di sini gimana? Tolong tips. S1 kan bahasa Inggris ya, jadi lebih mudah sih sebenarnya. Tapi bahasa Inggrisku juga nggak terlalu bagus karena pendidikan bahasa Inggris selama kuliah 4 tahun, hampir 5 tahun itu jarang terpapar dengan IELTS dan TOEFL. Ada sih, tapi tidak mendetail, tidak dalam. Jadi lebih banyak bahas tentang materi pembelajaran, cara mengajar, gimana psikologi yang learner, gimana cara mengajar bahasa Inggris. Lebih banyak tentang itu. Terus persiapannya, hmm, kalau aku sendiri sih persiapan sebenarnya nggak lama sih. Hanya karena belum pernah IELTS, jadi kayak lebih mau familiar IELTS tuh kayak gimana. Uh, IELTS waktu itu aku daftar LPDP pakai TOEFL. Jadi kalau persiapan TOEFL sebenarnya nggak persiapan sih. TOEFL-nya sudah memenuhi syarat. Untuk IELTS yang betul-betul baru itu ikut persiapan PB, persiapan apa pengayaan bahasa dari LPDP itu 4 bulan. Untuk IELTS 6,5. Kayak standar, sangat standar. Gitu. Tips-tipsnya apa ya? Tipsnya kalau yang memang sama sekali basic dalam bahasa Inggris, kalau mau TOEFL ya grammar sih, kayaknya harus betul-betul paham grammar. Kalau mau IELTS, ya kayaknya depends deh. Berapa lama itu tergantung seberapa kita udah sampai tahap apa. Harusnya di tes dulu kayak, oh levelku sampai berapa, mau di-improve berapa gitu. Biasanya dari, kalau untuk IELTS ya standarnya, dari 5 sampai 6,5 itu biasanya nggak lama. Karena itu beda tipis tuh. Ya, tergantung orang juga sih. Itu kayak 3-4 bulan. Itu kalau udah punya basic ya, udah punya dasar-dasar. Kalau belum punya ya harus dasar-dasarnya dulu. Berapa lama dasar-dasar itu tergantung kalian sih sebenarnya. Tergantung diri kita sendiri. Kemampuannya sampai di mana. Kalau IELTS tuh nggak lama sih. Tapi mau naik dari 6,5 ke 7, 7,5 ke 8, 8 itu effortnya lebih besar. Tips-tipsnya apa ya? Nggak tahu sih mulai dari mana sih untuk tipsnya. Kalau ongoing itu dulu waktu kuliah aku sudah baca Jakarta Post gitu-gitu. Jadi baca berita dalam bahasa Inggris udah dari S1. Tapi itu bukan persiapan sih, kayak sambil kuliah tuh udah baca-baca kayak gitu, CNN, BBC yang langsung bahasa Inggris. Terus kalau nggak ngerti ya udah, kosakata yang tidak dimengerti langsung dicatat apanya. Itu kalau menurutku lebih kontekstual daripada harus hafal
kosakata yang nanti bingung mau digunakannya kayak gimana. Menurutku ya, bisa saja bias, bisa saja masing-masing orang berbeda. Terus kalau memang mau tips-tipsnya, kayaknya memang harus kursus, harus betul-betul belajar yang intens. Entah mau belajarnya sambil kerja, atau betul-betul mau fokus di kampung Inggris, atau mau kayak gimana, you know better yourself. Kayak, iya, kamu yang lebih tahu sih sebenarnya. Kalau aku sendiri sih karena udah kebantu jurusan bahasa Inggris, jadi nggak lama sih. To be honest, nggak terlalu lama. Nggak sampai 2 bulan, 3 bulan. Cuma IELTS-nya aja yang memang program pengayaan bahasanya 4 bulan. Untuk bikin grup, boleh sih kalau mau tanya-tanya. Untuk LPDP atau untuk kuliah boleh, nanti bebas gitu. Jaket bagus ya, aduh. Jaket ini kayaknya di beberapa jaket itu nggak dibawa, ditinggalkan. Cuma bawa pulang satu kayaknya. Tapi tenang lah, untuk Boston ada lah ya. Oke, Rudi. Rudi ya. Uh, ya Kak, mungkin saya punya pertanyaan juga nih. Boleh. Ya itu yang tadi dijelaskan saya ada catat. Itu yang mata kuliah yang tadi misalnya ada yang di cancel ya Kak. Nah, itu kalau misalnya kita sudah ambil nih terus tadi kan dibilang kalau siswanya tidak mencukupi berarti di cancel ya. Itu kalau seperti begitu apakah kita nanti misalnya diarahkan untuk ambil mata kuliah lain atau memang tidak perlu lagi Kak? Terus yang ini uh, yang application fee untuk daftar kampus itu tadi. Nah, itu biasanya kan ada yang katanya yang aku tahu ada yang bayar dan ada yang gratis. Kalau yang berbayar itu kalau misalnya kebetulan Kandi kan LPDP nih. Kita bayar pakai uang kita dulu nanti LPDP ganti atau itu tidak atau gimana gitu Kak konsepnya. Boleh, siap. Yang pertama dulu yang mata kuliah yang misalnya di cancel kelasnya ya. Jadi di kurikulum misalnya jurusan itu kan Educational Leadership and Policy itu hanya ada 2 mata kuliah wajib. Jadi 2 mata kuliah wajib ini setiap jurusan beda-beda. Hanya ada 2 mata kuliah wajib. Jadi untuk bisa lulus aku harus ambil 2 mata kuliah wajib itu. Terus sisanya misalnya 2 mata kuliah wajib itu 8 SKS 1448. Sisanya itu aku harus ngambil misalnya 336 untuk lulus. 24 kursus yang lain. Di websitenya di silabusnya itu udah ada listnya. Itu tenang aja, listnya itu lebih dari 40, bahkan lebih dari 60. Misalnya mata kuliah social inequalities, mau ingat tuh. Mata kuliah social inequalities itu ada pilihan di situ. Karena nggak diambil nih, oh ya udah, kita nggak harus ngambil itu, tapi ngambil mata kuliah yang lain, yang elektif, yang bisa dipilih untuk menggantikan mata kuliah tersebut. Gitu, kalaupun cancel. Jadi nggak harus ngambil mata kuliah itu, karena di sini untuk mata kuliah itu bisa aja ada, bisa aja dihapus, tergantung relevansinya. Tidak pakem gitu kayak, I don't know, kayak di Indo, mata kuliah misalnya introduction to apa dari zaman 5-10 tahun yang lalu masih dipakai. Di sini nggak selalu, menurutku selalu diupdate. Nggak tahu ya untuk kampus yang lain gimana. Untuk di Boston ini tuh diupdate, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan, ada yang kayak, oh di transkrip beberapa tahun lalu ada mata kuliah ini nih, oh sekarang udah nggak ada, diganti namanya. Atau itu sangat fleksibel, tergantung kebutuhan. Karena biar bagaimanapun mata kuliah yang diadain itu sedikit banyaknya itu dari survei, dari input para mahasiswanya. Misalnya kayak setiap akhir pembelajaran itu kita ngisi survei tentang gimana pembelajaran kelasnya, gimana mata kuliahnya, gimana dosennya, apakah memenuhi tujuanmu, goals kamu terpenuhi dengan mata kuliah ini, apa yang bisa ditambahkan, apa yang bisa dikurangkan, ini relevansikah, terlalu padatkah mata kuliahnya, bacaannya gimana, ada buku yang mau disarankan, itu ada semua tuh. Kalau di Boston Uni, kita bakalan gitu, course evaluation namanya, setiap akhir semester itu kita isi. Dan setiap, aku nggak tahu ya, gimana, hampir setiap tahun itu ada pembaruan, ada mata kuliah yang diadakan, ada juga yang enggak. Gitu. Terus enaknya itu bebas, misalnya mata kuliah social inequalities, itu elektif,
bukan hanya jurusanku, jadi jurusan yang lain di bawah naung mau itu jurusan sosial, sosiologi bisa ngambil, jadi kayak beririsan gitu. Nah, dibaca lagi, misalnya untuk jurusan TESOL, kreditnya sama 36. Tapi bedanya mereka itu punya misalnya 20 required core course, kayak mata kuliah wajib yang harus diambil. Nah, itu sangat kontras dengan aku yang cuma 2. Mereka tuh biasanya 5 atau 6. Ya, dari 10, 5 atau 6 itu yang harus diambil dan itu wajib. Dan yang wajib-wajib ini setauku nggak bisa di-cancel sih. Kalau diubah namanya mungkin iya. Kalaupun misalnya jumlah orang kelas tidak memenuhi, misalnya cuma 2 atau 3, tetap jalan kayaknya. Menurutku. Setauku, tetap jalan. Karena itu mata kuliah untuk program. Dan dia kan selalu tersedia sih. Di spring maupun di fall gitu. Kalaupun di spring di fall tidak ada, kita bisa punya opsi yang ambil di summer gitu dengan dosen yang berbeda. Fleksibilitasnya itu kayak gitu. Jadi misalnya untuk jurusanku kan dimulai pada September fall, tapi aku bisa lanjut aja kuliah di spring Januari. Itu berjalan, nggak harus ya tetap teman sekelasku itu mahasiswa S2, mahasiswa semester 2, aku semester 1, tapi kita tetap dalam satu kelas yang sama. Lulusnya aja yang berbeda, nggak kayak di Indo mungkin yang startnya sama, nanti programnya gimana. Itu yang menurutku ya bagus. Jadi setiap orang entah mau masuknya dari fall ataupun spring. Ini untuk S2 ya, kalau S3 memang semua fall. Kalau undergrad semuanya fall, semuanya sama gitu. Untuk S2 ya spring sama fall di Amerika itu gitu. Jadi kamu mahasiswa semester 1, aku mahasiswa semester 2, ya ngambil kelas yang sama, ya nggak ada senioritas. Walaupun di jurusan yang sama, nggak ada senioritas. Ya udah, lihat aja bisa survive atau nggak bisa apa namanya kuliah dengan baik. Nah itu yang jadi poinnya, bukan mahasiswa semester 2 terus mahasiswa semester 1 atau tahun kedua gimana lo, nggak ada kayak gitu. Terus itu Rudy gimana sebelum yang kedua? Kedua Yang tadi kedua tadi application. tentang application fee ya. Yang application fee itu aku daftar 2 kampus. LPDP itu bakalan ngeganti yang satu yang kita keterima. Misalnya kita daftar 5 kampus. 5 kampusnya dibayar tuh 75 75 75 75 misalnya. 300 400 lah gitu. LPDP bakalan ganti cuma 75 di mana kampus kita berkuliah tuh. Dan itu langsung masuk di account pada semester pertama. Oke, makasih Kak. Yuk. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya, boleh open card. Atau mau di kolom chat juga bisa. Ya boleh di chat, bisa langsung raise hand, bisa. Kayaknya kalau sambil menunggu lain, saya izin bertanya lagi, boleh nggak? Boleh. Nah ini, ya kan, kebetulan saya kan sementara ikut beasiswa juga, sudah search riset kampus-kampus yang dituju. Itu tadi Kak Andi bilang, ada kan mata kuliah yang dia memiliki beberapa dosen. Dan memang yang saya lihat di kampus yang saya tuju juga nih, ada beberapa mata kuliah yang misalnya mata kuliah A itu dia punya ya, dosennya di dalam itu ada 5, bahkan ada lebih, ada yang 2, ada yang 3. Nah itu nanti pengajarannya gimana tuh Kak? Kayak apakah sama dengan S1 kita, kayak 1 minggu ini dosen 1 mengajar, 1 minggu berikutnya lagi dosen yang kedua, kayak seperti begitu atau bagaimana kan? Sambil makan, maaf. Gak Untuk apa-apa Kak. kasus yang aku punya 2 kasus. Kasus yang pertama, semester 1 itu dosen yang seharusnya ngajar misalnya itu academic advisor aku. Tapi karena dia berhalangan diganti oleh dosen yang lain. Dan itu tidak ada kayak seminggu dia 6 minggu pertama dosen A yang ngajar, 6 minggu kedua dosen B yang ngajar, tidak ada. Dan memang satu dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Mungkin saat itu dia berhalangan, sedang apa. Jadi pada semester itu kamu bakalan diajar oleh dosen A gitu. Dosen B
nggak ngajar di semester ini gitu, atau mungkin dia bakalan ngajar di fall. Jadi kayak misalnya kursus yang sama itu kita bisa ambil di bulan Januari sampai Mei, bisa juga ambil di bulan yang lain, di term yang lain. Nah, biasanya dosennya beda-beda gitu. Kebetulan waktu itu aku tuh bulan Januari uh, bukan dosen yang academic advisor aku. Pertanyaannya, sorry, salfok sama pertanyaan di kolom chat. Kebetulan bukan academic advisor aku dan ada dosen penggantinya. Terus aku punya kasus yang kedua, baru saja semester kemarin. Kelasnya itu besar, banyak orang yang daftar di mata kuliah itu. Jadi kelasnya jalan paralel. Kelas A sama kelas B, dosen yang berbeda. Jadi misalnya jumlah daya tampung kelas misalnya cuma 20 yang daftar misalnya 30, maka dibagi tuh 15-15 kelas A, kelas B. Atau tergantung di website saat kita daftar mata kuliah, itu sudah ada warning kelasnya tinggal 2 kursi lagi, tinggal 3 kursi lagi. Kalau udah full, mereka akan coba buka kelas B. Misalnya kelas B cuma 5, maka kelas B itu ditiadakan. Gabung di kelas A dengan opsi hybrid atau gimana gitu. Atau ada opsi lain, kita nggak kuliah dengan sama-sama seangkatan, tapi itu jarang sih. Kita bakalan in person kuliah dengan dosennya. Itu case-nya aku belum pernah tahu, belum pernah ada teman yang ngambil mata kuliah langsung one on one dengan dosen, tapi di pilihan di website kampusnya itu ada. Jadi itu kayak semacam singkat gitu. Misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita cuma appointment sama si dosennya. Misalnya kayak kelas aku yang mulai 19 Januari selesai 20 April setiap minggu. Gitu-gitu kan. Terus karena satu dan lainnya mahasiswa ini tidak bisa ikut jadwal tersebut, maka dia bisa appointment dengan dosen itu gitu. Dan kelasnya lebih singkat, misalnya 3 minggu tapi padat gitu. Nah, itu tidak mempengaruhi keaktifan di kelas, tidak mempengaruhi penilaian. Bahkan quote-unquote aku pernah ditanya, Sohandi, kamu mau dapat nilai berapa dari saya? Dosen nanya kayak gitu. Aku nggak tahu itu sarkas, satir, atau apa, kayak kasihan atau gimana, tapi ya terus dia bilang di kelasku itu nilai paling rendah misalnya B, kayak itu paling rendah. Aku nggak pernah kasih mahasiswa C, karena C itu nggak lulus di sini. Kalau di Indo kan di Indo sih, di kampus yang aku tahu itu C milik mahasiswa ya, A milik Tuhan, B milik dosen. Itulah rumor gitu sih. Itu nggak ada. Terus selama kita bisa ikut perkuliahan dengan baik, nggak ada halangan yang berarti. Kalau nggak ada C langsung fail, langsung ditawar atau tawar tahun depan, atau kayak nanti ambil di term berikutnya, atau ambil di summer gitu. Gitu sih. Oke, makasih Kak. Apa nih? Perpustakaan, kalau di kampus perpustakaan kampus itu ada yang besar, setiap fakultas kayaknya ada punya perpustakaan juga. Perpustakaan jalanan banyak, kayak di kampus di jalan-jalan itu ada, kayak cuman apa ya, bukan LMR juga sih, fotonya nggak sih? Kayaknya ada fotonya deh. Semacam gitu bisa jadi tempat baca. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak sih? Ini Free Little Library. Nggak kelihatan ya? Nah, ya udah gitu. Ada kayak semacam warung gitu, ada ini. Nah, ini ada buku-buku gitu. Gitu sih. Kalau perpustakaan. Yusuf, Kak, gimana cara menurunkan ekspektasi ketika sudah menjadi alumni Boston lalu melihat realitas pendidikan di Indonesia terus apa rencana ke depannya? Simple aja sih, nggak usah dibanding-bandingkan. What happened in Boston, stay in Boston. Kalau ada yang positif, ambil aja. Kalau emang nggak bisa, nggak usah dipaksakan. Itu aja sih. Apa rencana ke depannya? Rencana ke depan bikin rencana lagi kayaknya. Ada. Yang pasti kembali dulu ke Indonesia, mengabdi sebagai awar di LPDP. Udah ada lagunya tuh, jalan yang jauh jangan lupa pulang, balik ke Indo. Karena bayar bagaimanapun
Semua salah satunya berkat LPDP yang bisa bayar tuition di sini. Gitu. Menurunkan ekspektasi, aduh susah sih. Iya kayak box begitu Chandra, betul. Dan itu ada di pusat kota, ada di lingkungan rumah, ada orang yang cuma taruh. Bahkan bukunya itu diambil gratis siapapun yang mau ambil. Tapi kayak tulis ambil kembalikan lagi di situ. Dan emang nggak ada pencurian buku sih kayaknya. Satu karena bukunya murah, lebih murah ya, bukan murah sih, terjangkau dibandingkan harga-harga yang lain. Kayak buku itu terjangkau dibandingkan harga makanan. Jadi siapa yang mau nyuri buku, mending nyuri makanan misalnya ya, gitu. Dan ya yang pembaca pun kayaknya nggak mungkin mencuri buku di sini. Jadi ada tuh pertanyaannya gila. Ya, ada lagi teman-teman? Boleh, Teman-teman masih ada waktu? silakan ngobrol-ngobrol santai juga boleh. Ada pertanyaan baru nih Kak. Kalau kehidupan Biaya di hidup, pengeluaran tergantung kita sih. Tapi untuk LPDP itu lebih dari cukup, bahkan bisa banyak lah ya. Selisihnya untuk rupiah dolar itu selisihnya banyak. Semua tergantung kita. Misalnya kayak LPDP ngasihnya misalnya 2.000. Tempat tinggal bisa kita pilih, ada yang 1.200, ada yang 700, ada yang 900, ada yang 1.500 paling mahal. Itu tergantung kita mau tinggal ya 1.500 senyaman ini, senyaman misalnya A. Yang 1.000 agak kurang nyaman dikit, kayak kurang lengkap fasilitasnya. Yang ini lebih murah, lebih rendah lagi. Itu tergantung kita. Untuk makannya, kalau makan di luar memang nggak cukup sih. Kalau jujur-jujur saja, kalau setiap hari makan di luar nggak cukup. Kayak makan sekali makan bisa $13 plus tax, bisa $15 sekali makan. Kalau kali dua $30 memang nggak cukup buat makan. Tapi kalau untuk masak jauh lebih murah dibandingkan dengan beli makanan jadi. Atau masak nasi tinggal beli lauk. Itu jauh lebih, ya nggak jauh lebih murah tapi bisa diakalin kayak gitu. Kayak beli ayam goreng atau apa lauknya gitu. Nasi udah matang bisa kalau memang nggak bisa masak. Uh, Terus apalagi biaya hidup yang agak mahal, transportasi. Tapi LPDP, kalau bukan LPDP saja, semua pemberi beasiswa itu rata-rata sudah menghitung karena kalau LPDP setiap state itu beda-beda. Misalnya New York sekian, Arizona lebih rendah sekian, Texas segini, Philadelphia segini gitu. Jadi tidak semua state itu sama karena ya sama harga makanan di setiap wilayah itu beda. Misalnya satu kotak telur isi 12 di Boston itu $7, di tempat lain bisa $3, bisa bahkan $2, $1 pun ada, tapi lebih rendah gitu. Nah gitu, misalnya kayak apa ya di Atlanta, Cornell misalnya yang ya pusat dekat dengan peternakan, telur lebih murah. Di kota Boston lebih mahal. Tuh. Boston sama New York sama California mahal sih, tiga kota paling ya mahal di, di Amerika. Terus untuk yang bawa keluarga gimana? Misalnya penyelesaian hidup, biaya hidup, apakah tercover beasiswa dan sekolah anak-anak di sana gimana? Oke. Untuk yang bawa keluarga sebenarnya ini cukup tricky, betul-betul bikin perhitungan yang matang ya. Untuk S2, setauku dari LPDP tidak ada tunjangan keluarga. Untuk S3 ada satu keluarga maksimal 2 itu 25% dari living allowance. Nah, yang paling tricky adalah kalau keluarga itu misalnya punya anak. Di Boston itu ada peraturan misalnya untuk yang single tinggalnya di tempat kayak gini. Yang berkeluarga tinggalnya rumahnya kayak gini dan biasanya lebih mahal. Biasanya lebih mahal. Banyak teman-teman mengakalinya itu dengan menyewa satu studio yang isinya itu sebenarnya cuma satu kamar, tapi tinggal sama misalnya ada anak sama anaknya di situ. Di satu kamar itu. Tapi kalau menurut peraturan itu sebenarnya
tidak dibolehkan. Tapi kembali lagi, bicara dulu dengan landlord atau apa ya namanya, departemen yang atau agensi yang leasing itu, bicara dengan direkturnya atau kayak gimana, boleh nggak? Kayak gitu-gitu. Untuk S2 sebenarnya tercover bisa, menurutku tercover bisa, tapi betul harus dihitung dengan cermat pengeluarannya sekecil apapun. Dari LPDP misalnya itu tidak sarankan untuk S2 membawa keluarga, tidak disarankan. Bukan berarti dilarang, boleh, tapi memang dengan catatan ya segini, living allowance-nya sama dengan yang belum berkeluarga untuk S2. Kalau S3 ya lebih baik bawah, karena lama juga kuliahnya. Terus untuk sekolah, di sini public school itu free, gratis 100%, bahkan dikasih makan siang pun untuk beberapa sekolah ya. Massachusetts sampai sekarang masih makan siang, kasih makan siang untuk siswa, bahkan dapat school bus antar jemput itu difasilitasin langsung dari pemerintah, dari state-nya. Kayak gitu sih. Untuk mekanisme bahwa keluarga bisa langsung atau menyusul, saya kurang begitu paham, Mbak Liza ya. Saya kurang begitu paham. Tapi saya sempat baca, misalnya itu tunjangan keluarga itu di tahun kedua. Kalau nggak salah di buklet terbaru itu tunjangan keluarga di tahun kedua baru dikasih apa dicairkan atau baru bisa bawa. Saya belum yakin. Untuk jawaban itu bisa download aja buklet terbaru yang tahun 2022 tentang pendanaan beasiswa. Kalau untuk LPDP ya, kalau untuk beasiswa yang lain saya betul-betul tidak tahu. Terima kasih. Saya ada satu lagi, Kak. Ini jika kalau kita misalnya kalau mau ambil S2 di sana, kemudian memungkinkan tidak kalau kita ambil kerja part time? Dari LPDP setauku ya, quote unquote, tidak menyarankan untuk kerja. Tidak menyarankan untuk kerja karena bisa mengganggu akademik. Tapi teaching assistant atau disarankan untuk kerja dalam kampus dengan catatan teaching assistant, research assistant, student assistant, atau yang asisten-asisten gitu. Jujur-jujur banyak juga yang kerja bagusnya minta izin di LPDP atau lihat peraturannya, misalnya kayak kerjaan yang boleh teaching assistant, research assistant. Kalau saya kerja juga kebetulan part time, ya killing time part time, kayak kasih uang juga sih. Ya not that much, tapi waktu kerja part time itu bisa lebih improve bahasa Inggrisnya karena kalau di kampus kan komunikasinya cuman seputar akademik. Kalau di tempat kerja tuh lebih dinamik, kayak tentang ada bahas A, bahas B, kayak chit-chat sama teman-teman itu jadi lebih bagus. Selain dapat uang, lebih punya interaksinya juga dengan orang-orang di sini. Dan kayak sense of humor orang sini, kayak gitu-gitu lebih banyak dapat kalau aku sih dapat saat part time, kerja part time. LPDP tidak menyarankan, tekankan LPDP tidak menyarankan, bukan berarti LPDP melarang. Baca peraturannya. Saya tidak mau bilang tidak boleh dan tidak juga mengiyakan. Tapi kalau saya kerja sebagai student assistant. Jadi sama-sama Kalisa ya. Ya, gimana, Kaswan? Ya, jadi ada satu kesimpulan mungkin yang saya tangkap, kalau seandainya kerjanya itu mendukung pendidikan kita selama di sana, itu boleh saja ya, Kak? Boleh saja. Misalnya teaching assistant, research assistant itu bahkan disarankan kali ya.
Kalau misalnya jurusanmu itu lebih fokus di riset, kayak harus nulis tesis, ya jadi research assistant itu lebih bagus karena dapat field practice, field experience gitu. Tapi kalau jurusanku yang tidak ada tesis, sebenarnya ya mau research assistant bisa juga, tapi nggak kepake langsung, tidak mendukung secara langsung untuk perkuliahan. Gitu. Atau teaching assistant bisa, tapi itu posisi yang sangat apa ya bergengsi, nggak semua orang kayak bisa dapat sampai teaching assistant, research assistant untuk mahasiswa S2 ya. Oh, kalau S3 kayaknya bagian dari kontrak harus jadi salah satu teaching assistant atau research assistant. Karena itu mahasiswanya harus terbiasa dengan riset maupun teaching supaya mendukung perkuliahan doktoral. Kalau S2 itu kayak apa ya, istilah temanku itu nanggung gitu. Kayak ya antara, karena di sini ada yang dari S1 langsung S3 gitu. S1 3 tahun, S2-nya cuma setahun, langsung S3 4 tahun gitu. Ada mahasiswa aku pernah ketemu, kaget loh, hah, mahasiswa S1 S3 kayak wah buset masih muda banget. Kayak S1-nya udah selesai di sini di Amerika. Satunya itu 3 tahun langsung kayak 4 tahun itu langsung S2 gitu, kayak ada semacam program percepatan atau apa gitu, aku nggak ngerti juga. Terus sekarang first year PhD kayak sure PhD, tapi ya emang PhD student sih. Kebetulan bukan orang sini, bukan orang asli Amerika, tapi udah S1 di sini. Kerja boleh sih, asal jangan kerja yang di bawah meja yang tidak tercatat SSN lah, Social Security Number. Bisa aja sih kerja kayak gitu, tapi ya resiko ditanggung pribadi sih. Yang kayak jadi delivery pizza atau kayak kasir atau kayak cleaning service atau apa-apa gitu bisa aja, tapi ya kalau resiko ya betah. Tapi kalau untuk kerja sebenarnya LPDP itu uangnya udah lebih dari cukup. Kalau untuk keperluan pribadi itu cukup bisa menabung ya, tergantung lifestyle. Ya udah ya jangan ikut lifestyle yang apa ya, Livi Renata ya, yang dikasih $200 per hari dia pusing nggak bisa ngapa-ngapain, kayak apa $200 per hari. Livi Renata pernah dengar dia, wah dikasih $200 dia bingung gitu. Masa cuma dikasih uang jajan $200 per hari, banyak itu $200 tuh. Itu Ya, mungkin Kandi closing statement sebelum kita akhiri. closing statement untuk webinar kali ini, untuk khususnya untuk lanjut S2 mungkin simpel saja sih. Bermimpi untuk kuliah ke luar negeri itu bagus. Mewujudkan mimpinya jauh lebih bagus. Itu aja sih mungkin.